Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 3 amal perbuatan yang pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mendapat perhatian dari Allah atau tidak akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan siksa yang sangat dahsyat, yang sangat pedih kepada orang tersebut. Yang pertama, kata Rasulullah, amal perbuatan itu adalah orang yang memiliki kelebihan harta namun tidak membagikannya, tidak memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang memerlukan. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seseorang yang diangkat jadi pejabat, yang diangkat jadi pemimpin atau dilantik jadi pemimpin dengan hasil proses transaksi jual beli jabatan. Yang ketiga adalah amal perbuatan seorang pedagang yang senantiasa berdusta atau berbohong di dalam menjalani perdagangannya. Inilah 3 hal amal perbuatan yang diancam pada hari kiamat tidak akan mendapat rahmat dari Allah, tidak akan mendapat ampunan dari Allah, dan akan dimasukkan atau diberikan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat. Oleh karena itu, hadirin sidang jamaah rahimakumullah, amal perbuatan ini marilah hendaknya kita hindari. Yang pertama, agar senantiasa kita membelanjakan harta kita di jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ini firman Allah yang memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membelanjakan harta kita di jalan Allah. Dan Allah mengatakan a'damu darajatan indallah, bahwa orang yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah, a'damu darajatan indallah, adalah orang yang sangat tinggi derajatnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita membelanjakan harta kita, kelebihan-kelebihan harta kita, karena pada hakikatnya kekayaan kita, harta benda kita yang kita miliki saat ini adalah
milik Allah. Jadi pada hakikatnya apa yang kita miliki seluruh termasuk diri kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harta benda yang sementara dalam penguasaan kita yang merupakan titipan Allah, marilah kita belanjakan. Marilah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zakat, melalui infak, melalui sedekah, melalui pembangunan umat, melalui pendidikan, melalui TPA, melalui pengajian, pembangunan lembaga-lembaga pendidikan, pondok pesantren, pondok pendidikan non formal dalam rangka mengamalkan perintah-perintah Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memberdayakan, yada'una ilal har, memberdayakan sesaudara kita yang membutuhkan bantuan, memberdayakan mereka agar tidak jatuh kepada kemiskinan, tidak jatuh kepada kefakiran. Karena apa kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kefakiran akan mendekati kekufuran. Artinya salah satu dampak bahaya daripada kefakiran itu adalah terciptanya sosok manusia akan senantiasa mengingkari Allah, mengingkari ajaran-ajaran Allah. Kadal fakru ayakuna kufran. Kefakiran mengantar orang menjadi kafir, akan mengantar orang menjadi pembangkang terhadap Allah, terhadap kebenaran. Oleh karena itu, marilah kita kelebihan-kelebihan harta kita diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, fakir, miskin, yatim piatu, duafa, dan lain sebagainya. Sebelum Allah mengambil paksa harta benda itu. Karena pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dititip kepada kita untuk dikelola dan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Jangan sampai Allah mengambil paksa hartanya miliknya itu. Nah, kalau Allah yang mengambil paksa, maka celakalah kita. Celakalah dunia akhirat kita. Karena ini sebuah perilaku yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang apabila kita tidak pergunakan, kata Rasulullah, sesuai pemanfaatannya, maka Rasulullah mengatakan di hari kemudian, di hari kiamat akan diancam tidak mendapat rahmat Allah, tidak akan diampuni dosa-dosanya, dan akan diberi siksa yang sangat pedih. Nah, oleh karena itu, marilah kita infakkan, dan Allah memberi jaminan ketika kita membelanjakan sesuai peruntukannya, sesuai perintah Allah, maka Allah menjamin a'damu darajatan indallah, akan diangkat derajat kita, dan derajat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sangatlah agung. Dan perintah Allah juga bahwa uang kita, harta benda kita hendaknya digunakan yad'una ilal har, digunakan untuk pemberdayaan umat, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan dipergunakan untuk dakwah Islamiyah terhadap pengembangan Islam di kalangan intern umat Islam itu sehingga Islam itu berdaya. Nah, dengan melakukan itu, wa ulaika humul muflihun, kata Allah di dalam Al-Quran, maka mereka akan sukses, akan mendapatkan keuntungan dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dilantik menjadi pejabat, menjadi pemimpin karena dibayar, karena membayar. Ini juga diancam oleh Allah berdasarkan hadis tadi yang saya sampaikan di atas, diancam tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni dosa-dosanya,
dan akan diberi siksa. Nah, oleh karena itu, marilah kita menghindari perilaku-perilaku seperti ini, menghindari jual beli jabatan, karena ini termasuk dalam kategori riswah atau sogok menyogok. Dan perilaku sogok menyogok itu adalah sebuah perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi orang yang melakukan sogok menyogok untuk mendapatkan sebuah jabatan, sebuah kedudukan, adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin dia bisa mensejahterakan, bisa memberikan berkah, bisa memberikan perbaikan terhadap orang-orang yang dipimpinnya, bahkan terhadap dirinya sendiri? Pasti segala perilakunya tidak akan mendapatkan berkah karena tidak didukung oleh Allah. Karena proses menjadi pejabatnya adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, marilah kita hindari proses-proses seperti ini untuk mendapatkan jabatan, karena akan berbahaya dalam kehidupan akhirat kita, juga dalam kehidupan dunia kita. Mungkin secara lahir kita lihat bahwa dia seolah-olah mendapat karunia, padahal jabatan itu adalah laknat karena dia peroleh melalui proses yang tidak dibenarkan. Dan perlu diingat bahwa jabatan itu adalah amanah, bukan kebanggaan, bukan sesuatu yang harus dibanggakan, tapi dia ada sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz dalam catatan sejarah dikatakan bahwa pada saat Umar dilantik menjadi seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz, ucapan yang disampaikan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bukan alhamdulillah. Jadi dia menganggap jabatan itu sebuah musibah, karena hanya yang mendapat musibah kita dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, tetapi dengan menganggapnya jabatan itu sebuah musibah, maka dia akan selalu berhati-hati di dalam melaksanakan, menjalankan amanah tersebut. Dan alhamdulillah dalam catatan sejarah, salah satu khalifah yang sukses di dalam menjalani kepemimpinannya, dapat memakmurkan rakyatnya, dan dia hidup dalam kesederhanaan. Nah, ini sebuah contoh yang diperlihatkan oleh Umar bin Abdul Aziz, dan dia terpilih bukan karena sogok menyogok, tapi memang umat yang menghendaki dia, karena dia memiliki nilai yang bisa diberikan kepada rakyatnya pada saat dia menjadi khalifah. Dia benar-benar menjadi contoh. Nah, inilah yang perlu kita lakukan untuk menghindari ancaman Allah tersebut menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang perlu diingat, jabatan itu bukan prestise, bukan sesuatu yang harus dibanggakan, tetapi dia adalah sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat ihsan. Artinya, hendaknya jabatan itu dijalankan secara ihsan. Apa itu ihsan? Jikalau kau berbuat, jika kau beribadah, maka seolah-olah engkau dilihat oleh Allah. Tapi jikalau engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah pasti melihat kamu. Artinya,
menjalani amanah itu haruslah senantiasa dalam jiwa kita, dalam diri kita, selalu didampingi, ditemani, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada pengawasan melekat dalam diri kita, sehingga apapun yang kita jalankan pasti akan selalu yang baik kita lakukan. Kenapa? Sebagai orang beriman pasti takut menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Rasulullah, yang diancam tidak akan mendapat rahmat, tidak akan diampuni oleh Allah, dan akan diberi siksa pada hari kiamat. Yang sangat pedih adalah pedagang yang senantiasa berbohong, berdusta di dalam menjalankan usaha perdagangannya. Maka oleh karena itu, hadirin, dalam rangka menghindari ancaman itu, marilah kita berdagang, berbisnis yang jujur, yang bermanfaat. Jangan membohongi konsumen. Kalau kita dalam berbisnis dengan mengedepankan kebohongan, paling sukses kita hanya sementara. Karena konsumen akan menyampaikan kepada masyarakat lain, kepada orang lain, bahwa jangan berbelanja di situ karena dia berbohong di dalam bisnisnya. Baru-baru ini kita dengar disampaikan di televisi bahwa ada seorang pedagang yang menjual daging babi. Kemudian daging itu dipoles sedemikian rupa sehingga tidak lagi menyerupai daging babi, tapi menyerupai daging kerbau atau daging sapi. Ini sebuah perilaku yang sangat berbahaya, dan pada akhirnya bukan sukses dalam bisnisnya, dia malah tertangkap. Ini satu bukti bahwa bisnis dengan cara berbohong itu tidak akan panjang usianya dan tidak akan mendapatkan berkah, tidak akan bermanfaat baik kepada dirinya, keluarganya, maupun kepada masyarakat. Nah, banyak juga kita saksikan pedagang menjual minuman-minuman ringan, makanan-makanan ringan dengan berdusta di dalam bisnisnya itu. Tidak panjang usianya karena pasti akan tertangkap, pasti akan tercium. Dia bisnis minuman ringan, kelihatannya segar minumannya, tetapi dia membuatnya, meramunya dengan bahan-bahan yang tidak thayyib, yang tidak sehat. Membuat makanan-makanan yang bersumber dari makanan yang tidak dibenarkan oleh agama, dan tidak akan ada berkahnya, tidak akan bermanfaat bagi dia. Cepat atau lambat akan ketemu. Banyak cara Allah untuk membongkar kebohongan. Oleh karena itu, di dalam Islam kita diajarkan agar berbisnis secara jujur. Jangan kita berbisnis dengan cara yang tidak dibenarkan agama. Sebagai orang beriman tidak boleh katanya dan hatinya berbeda. Antara kata dan perbuatannya adalah satu. Karena itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita melakukan sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan kata hati kita. Karena hati kita tidak akan pernah berbohong. Dia selalu menyuarakan kebenaran. Dalam ayat lain kata, wakulu qolan sadida. Dan dalam berbisnis katakanlah, nyatakanlah yang sebenarnya. Jenis dagangan kita harus sesuai faktanya yang dijual. Sesuai kenyataannya. Jangan dimanipulasi. Karena akan merugikan orang lain. Tapi pada hakikatnya sebenarnya serugi-ruginya orang lain tidak akan lebih rugi orang lain ketimbang kitalah pelakunya yang sangat merugi, karena kita akan dihindari oleh konsumen apabila ketahuan
bisnis kita tidak jujur, bisnis kita penuh kebohongan. Olehnya itu, marilah bisnis kita, dagangan kita dibungkus dengan kejujuran apa adanya. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk senantiasa jujur dalam berbisnis kalau tidak bermanfaat. Jangan kita pakai kata-kata yang biasa populer di tengah masyarakat bahwa kalau kita jujur dalam berdagang tidak akan banyak mendatangkan keuntungan. Ini kata-kata yang sangat berbahaya. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk bersifat jujur dalam aktivitas apapun. Kita harus senantiasa jujur. Kebalikan dari tidak jujur adalah munafik. Dan orang munafik yakin saja tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah tentram karena apa yang dilakukan bertentangan dengan kata hatinya. Kata hati akan selalu menyuarakan kebenaran, kebajikan. Nah, kalau yang dilakukan tidak sesuai dengan kata hati, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Sebab bagaimana mungkin dia akan bahagia sementara hatinya menderita akibat perilakunya itu. Nah, oleh karena itu, hadirin kaum muslimin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berbisnis, berdagang dengan jujur agar dapat memberikan manfaat kepada orang banyak, terlebih-lebih kita sebagai pelaku bisnis. Inilah 3 perilaku yang hendaknya kita hindari, yaitu menghindari perilaku kikir. Jadi senantiasa membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah mengambil paksa harta kita yang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita mendapatkan jabatan tidak melalui proses riswah, sogok menyogok, karena ini adalah perilaku yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin saja jabatan yang diperoleh seperti ini tidak akan mendapatkan berkah, tidak akan mendapatkan manfaat, dan memang diancam, kata Rasulullah, tidak akan mendapat ampunan, tidak akan mendapat bahkan siksa yang akan diperoleh baik di dunia maupun di akhirat. Dan ketiga, marilah kita menghindari berdagang, berbisnis yang tidak jujur, karena bukan saja merugikan orang lain, malah kita yang sangat dirugikan kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.